gini, ini adanya di anakku di samping. Saya bilang kayak gini, sambil masak mama ya Cek ya. Waktu saya mama bilang, Cek mama kayak mau masuk Kristen. Oh lagi main HP-an. Cek, ini mama sepertinya mau masuk Kristen Cek. Langsung, ih mama kenapa begitu? Pokoknya ada perdebatan lah. Abang saya bilang, iya kayaknya seperti mama pengen masuk Kristen karena hatinya mama ini gelisah sekali ya, seperti kayak macam kenapa Tuhan Yesus ini tidak bisa keluar di hatinya mama, seperti kayak di jidatnya mama ini tertulis Tuhan Yesus kayak gitu kan, di pikirannya nggak bisa keluar, susah diceritakan deh. Akhirnya apa, saya bilang Tuhan kalau ini hari ketiga mau belum bisa lepas dari hati saya pastikan saya masih masuk minta dibaptis karena saya saya lihat sejadah tasbih jilbab di depanku, seperti saya antara kesini antara mau ke sholat atau mau ke gereja. Ternyata apa, Tuhan mengatakan tinggalkan sholatmu ke gereja. Langsung pergi lagi ke gereja itu. Puji syukur Tuhan Yesus. Langsung pergi ke gereja. Aku langsung, juga. Hari ketiga kan saya pergi ke gereja langsung saya bilang temanku. Minggu ketiga. Minggu ketiga saya pergi ke gereja, saya langsung bilang kayak gini. Budi, ini hari ketiga saya tadi malam meminta sama Tuhan Yesus kalau minggu ketiga ini saya tidak saya tidak, namamu tidak bisa lepas dari pikiran saya minta dibaptis. Akhirnya memang langsung saya bilang sama temanku bilang kayak gini, kamu jangan berpikiran yang bodoh-bodoh dulu, kau pikirkan itu keluargamu di Makassar, di kampung, setuju apa enggak. Saya bilang ngapain saya harus pikirin keluargaku, saya bilang kayak gitu. Yang kalau saya nanti mati, saya yang bertanggung jawab dengan agamaku, bukan keluarga saya, bukan keluarga saya yang menyelamatkan iman saya nanti. Akhirnya saya bilang seperti itu. Akhirnya diketemukanlah saya sama Pak Pendeta seperti itu. Ya makanya Dirman, kau pelajari dulu deh, karena kayak saya tunggu kau dulu Dirman, saya ngomong dulu Dirman. Kau percaya tanteku yang sehari-hari saya itu teleponan itu, tante Hajiku, tidak pernah mengangkat teleponku. Adikku di kampung namanya Wahyu itu sudah DM saya, sudah kecewa begini. Adikku yang di sini biasanya itu saya telepon dia angkat. Biasanya dia bawa itu makanan apa ke sini, makasih Kak Kembong, kok apa, Tuhan berkati Kak. Biasanya dia datang ke sini tuh bawa ikan kalau dia habis mancing. Saya telepon sekarang nggak pernah ini, sudah 2 bulan dia nggak kesini. Bilang kok, saya bilang salah apa ini, saya langsung ingat, oh ini namanya kalau kita mengikut Yesus, keluarga kita pelan-pelan. Tapi puji Tuhan kakak saya yang selalu masih ada sama saya. Sama juga di sini temanku yang penjaga gereja itu hari karena saya lihat itu gereja Toraja toh, di situ saya tempatnya beribadah, di situ saya. Makanya kaget temanku, Dirman, kenapa kamu tiba-tiba mau masuk gereja? Gak usah kau pertanyakan, yang jelas aku didampingi sama Tuhan Yesus, itu aja. Oh oke Dirman, kau masuk aja. Oh iya, kan itu hari kan saya lihat itu hari saya kasih lihat ke gereja itu ke Hana, gereja Toraja toh. Di situ saya tempatnya. Iya, ya, agak ramai juga, kebetulan. Iya. Terus juga di belakang rumahnya kan ada pendeta, dia selalu ngobrol sama saya sambil merokok. Saya kan orangnya merokok, minum kopi, ya cerita aja biasa-biasa gitu. Dirman, aku mau nanya, kenapa kamu bisa pindah keyakinan? Temanku banyak di TikTok, ada namanya Yuli, tapi saya tidak ini sebut nama yang lain. Oh iya. Tapi aku tidak berjalan lebar. Intinya saja imanku sudah pindah.
imanku kepada Tuhan Yesus aja, tidak usah penyelebar itu aja kok. Ada pendeta di belakang rumah, dia suami istri juga, namanya Ibu Sinta, Sebenarnya namanya kayak iya. suaminya Pak Yonik. Sebenarnya begini teman-teman ya, Dirman dia mau apa? Dirman itu masuk ke room saya. Ini saya tidak pernah dibilang namanya melarang Dirman untuk masuk ke room saya. Dia mau Kristen, mau Islam. Kalau dia bilang sekarang ini dia betul-betul mau masuk masuk Kristen, besoknya dia masuk Islam lagi, itu kan dia berurusan sama Tuhan, bukan kita yang menghakimi teman-teman. Yang penting kita berdoa terbaik buat Dirman seperti itu. Di luar pun kadang itu dia marah begini, tapi namanya bukan hak kita untuk menghakimi, ya enggak? Itu ada tuh saya ayat yang saya amalkan, Lukas 2:21 sampai 29. Itu yang saya sering aku ingat, itu yang saya sering aku pendam dalam hatiku. Katanya Tuhan Yesus, kasihlah musuh kalau dia buat jahat, sabarilah dan berikanlah dia, doakanlah dia. Itu aku yang paling ingat itu ayat itu. Lukas 12 nomor 27 sampai ayat 29. Itu saya ingat itu. Kau tahu Dirman, saya bilang kayak gini, di belakang saya ini saya mau pasang poster Tuhan Yesus, anakku langsung marah. Jangan mama. Karena kapan kita yang ketemu ya? Pengen aku ketemu sama Kahana, sama Kak Bunda Hana. Dirman, kalau kau mau ini kau tanya Yuli, biar nanti kalau dia pas ada waktunya ke Surabaya kamu kesini Mi. Nanti saya bantu ongkos tiket. Kalau pas ada Yuli kita ketemu nongkrong. Kau tanya dulu Yuli. Jujur Kahana, pikiranku ini jujur ya aja ya, ini malah aku jujur ya. Pengen aku ini ketemu sama Kahana, Kak Veron, sama Yuli, sama yang lainnya itu, Kak Oki, itu pengen aku ketemu itu. Kalau Bang Iris kan jauh, dia kan di luar Indonesia, dia kan ada posisinya ya, nggak usah lah kita sebut lah, cukuplah aku tahu sama Kak Ana aja, nggak usah kita sebut gitu. Tapi kalau Telemalang aku juga naik di komalnya Kak Edis, memberikan saran, memberikan ajaran, memberikan manfaat dan syafaat untuk saya. Bagus sih pertanyaannya Kak Bang Edis itu, Dirman. Lebih baik jangan kamu naik di komal-komal dulu, karena kamu ini sudah diincar. Aku dengar dari pihak dari teman-teman, ya betul itu Bang Edis, betul itu benar, tidak ada kebohongan tuh sama sekali yang saya sampaikan, betul sekali itu, tidak salah itu, betul siapa juga Bang Edis mengatakan itu seperti itu tidak ada salah, itu semua fakta itu. Jadi ya bagaimana sih, aku juga tidak bisa juga seperti ngomong terlalu banyak, karena ngomong-ngomong saya lihat kamu tampak banyak kurus, juga yang Dirman. taping. Ya maklum nggak, karena jujur, kadang aku makan, aku juga tidak makan. Kenapa bisa Ini begitu? biasa ya, kadang aku makan kadang aku makan seharian, aku juga kadang makan juga sampai 2 harian. Ya maklum lah, kalau aku pindah keyakinan keluarga aku sudah tahu ya, seperti itulah. Sabarlah, mungkin itu ujian saya. Sabarlah. Aku sudah diusir dari keluarga saya. Itu mungkin ujian bagi saya. Bagaimana saya bisa menghadapi dengan cobaan dan kemampuan dengan sesuai dengan kekuatan saya untuk menghadapi. Semangat, yang penting itu. masih Mungkin kuat karena kerja. sabar ya. Ya, seperti semangat lah gitu. Ya jujur, Kahana aku diusir sama keluarga saya, karena keluargaku sering aku di komal itu dia pantau. Ada keluargaku di bawah itu, cuma kita
nggak perlu tahu siapa keluargaku yang dibawa. Jelas dia sebut nama Dirman. Aku nggak usah ini, nggak usah komentar sama dia. Cukuplah kita ngobrol berdua aja gitu. Aku nggak perlu peduli Iya, nggak komentarnya, usah, TV-TV-nya dibawa. Ada sih keluarga nggak saya. usah dengar-dengar. Ada. Anak Tuhan Yesus itu tidak Di ada bawah. yang taping-taping jelek. Itu ada di bawah. Itu ada ya. Itu ada di bawah nama aku disebut gitu. Itu. Itu. Itu ada tuh Dirman, itu Ban, itu ada tuh. Coba itu biasa-biasa aja ya. Nggak usah ditangkapi. Aku juga pindah ini karena ini isi hati ini. Bukan dari orang kok lain, dulu dari ini aja. Belajar. Dia kok bilang pindah. Saya belajar. Bilang teh. Karena kunjo belajar. Saya belajar apa? Belajar aja. Tapi keluargaku tidak terima yang gitu. Ada usah kau belajar kau apa tuh kau. Ya kalau kita layani sebagai panjang ceritanya lebih baik tinggalkan aja. Tinggalkan aja yang tidak jelas. Tako yakin yang beribu. Om kita Jud. Iklan lewat. Lanjut Dirman ngomong Dirman. Karena ya semua teman-temanku jujur karena kalau saya karena jujur aja, teman-temanku sudah menghindar semua karena waktunya itu aku tidak kenal Kak Hana, Kak Ana sama ini itu aku eksis sekali jadi seperti ini. Jadi pengikutku tuh banyak kan. Nah sekarang itu pengikutku banyak kecewa, tapi ya tidak masalah lah kalau soal itu. Yang jelas ini kan keikhlasan dalam hati saya itu seperti itu karena kalau Aku tuh sama Dirman teman-teman. Aku tuh sama Dirman. Aku tuh ya kenal Dirman ini 3 bulan ya. Dan sering kok di room saya. Dia tidak bilang namanya kayak gimana. Ya walaupun dia kemarin itu di luar seperti apa. Tapi abis gitu dia masuk. Kamu kenapa lagi Dirman? Abis gitu minta maaf kakak. Ya kan bukan haknya saya, bukan haknya Kak Vera, bukan haknya Bunda Hana, bukan haknya siapa Yuli yang menghakimi. Kayak gitu. Bukan karena Yuli, bukan karena Kak Hana, bukan karena siapapun, itu niat saya. Maaf teman-teman, itu Jadi masuk hati dalam room kita itu kan dia baik-baik. Nah, kenapa kita harus marah-marah? Ya, shalom semua. Sebenarnya itu bukan dari siapapun, itu dari kehendak dalam hati saya. Janganlah kamu salahkan sama orang lain, cukuplah kamu salahkan saya. Ya, mohon maaf, semua itu dari niat hati saya, bukan karena siapapun. Gitu. Kalau ada pun orang-orang Makassar, ya pala poporoka itu niat saya, bukan niatnya siapa-siapa. Pala poporoka ngasen di jadi eroku aneh. Enggak, Bukan maksudnya eronya kayak tahu gini. erok nanak kene. Enggak, maksudnya kayak gini Kak. Maksudnya saya tidak maksudnya dia kalau datang ke room ya kan, tidak mungkin saya mau marah-marah. Maksudnya saya tidak mungkin mau marahin dia karena itu bukan hak saya kayak gitu ya. Saya hanya menegur kayak gitu. Kalau umpamanya dia datang ke sini, kenapa lagi Dirman di luar kayak gitu ya kan. Dia datang marah-marah kayak kamu di luar marah-marah kayak gini, tapi dia datang ke kita itu kita tidak marah-marah karena bukan hak kita untuk menghakimi dia kan. Dia datang minta maaf, udah kita baik-baik. Tidak ada dari dulu ya begini teman-teman. Kalau umpamanya dia pun nanti dia seperti apa, itu kan bukan haknya kita untuk menghakimi.
ada yang taping itu tadi. Dia tidak ngerti bahasa Makassar begini. Maksud saya itu minta maaf. Bukan dari orang lain, itu dari saya. Itu bahasa Makassarnya tadi. Karena kebetulan juga Kak Hane juga paham dengan bahasa saya, bahasa Makassar. Apalagi dia Kang mengerti bahasa Makassar, mengerti bahasa saya. Bagaimana Jadi, saya tidak tahu ini bahasa bukan- Makassar? Saya lahir di Makassar, Dirman. Tinggal di Makassar. Ya, tidak. Maksud saya karena itu yang tipin di bawah aku baca tadi sudah lewat. Itu Nggak, maksud saya. ini ke bawah. Saya tadi ngobrol sama Dirman, ngobrol logat Makassar, jadi ke bawah baca tappingan. Ayo kita nyanyi satu pujian Dirman biar agak teduh. Ini lagu. Karena Ya. di hatimu ada rumahmu dulu. Karena itu aku senang aku dengar itu.